Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hai teman-teman online, kembali lagi dalam program Surau Suara Ramadan Uluya dengan saya Lailatul Fitriani dan teman saya Laila Nur Solihah. Di sini kita akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Dan tentunya kita tidak berdua saja, dan kita kedatangan narasumber dari dosen kampus IAI Uluwiyah, Prodi KPI, Bapak Nasrullah S.Phil.I. M.Sos. Mari kita sapa dahulu Bapak. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selalu senantiasa baik, luar biasa. Alhamdulillah. Di sini kita akan sharing tentang hakikat puasa. Iya, Pak. Iya. Bisa dijelaskan apa itu hakikat puasa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ini dulu ya. Dalil diwajibkannya berpuasa. Iya. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini yang pertama kali disebutkan oleh Allah adalah Allah menyapa atau Allah mewajibkan berpuasa hanya untuk orang-orang yang beriman. Berarti yang menjadi pertanyaannya, kita sharing ya. Iya. Yang jadi pertanyaannya, kenapa yang diwajibkan dalam berpuasa ini hanya orang-orang yang beriman saja? Kenapa kok bukan orang Islam? Jadi gini Pak, kan tadi dari awal ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Jadi yang diwajibkan oleh Allah berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Karena gini, orang yang beriman sudah pasti Islam. Tapi orang yang Islam belum tentu beriman. Dan tingkat level keimanan itu lebih tinggi daripada level keislaman, bukan begitu? Iya. Ya, datang lagi. Buat ini. Sudah mewakili. Ya, secara tingkatan memang kualitas orang yang beriman itu lebih tinggi daripada orang Muslim. Ya. Iya. Karena itu memang ibadah puasa ini beda dengan ibadah-ibadah yang lain, karena puasa ini adalah ibadah yang berat untuk dilaksanakan. Sampean merasa berat enggak dengan berpuasa? Iya, lumayan. Kenapa? Sebenarnya ya tidak. Kalau kita tahu sudah terbiasa gitu buatan. Kalau saya Insya Allah tidak, dalam arti gini, kalau saya niat puasa secara lahiriah mungkin tidak, tapi kalau secara batiniah mungkin saya belum sepenuhnya menguasai itu puasa. ya, berarti letak beratnya puasa itu di mana? Di Batiniah. Batiniahnya. Ya, kalau gini, kalau orang yang belum terbiasa berpuasa mungkin dia lebih terberatnya di lahiriah ya. Iya. Karena kan menahan lapar itu nggak gampang gitu loh Mbak ya. Mungkin sama sendiri juga sekarang udah lapar. Karena puasanya sudah memasuki hari keempat. Jadi sudah boten. Sudah tidak. Karena sudah terbiasa nggak makan kan. Terbiasa juga jarang sahur. Iya. Jadi alhamdulillah Sudah terbiasa. Iya. Ya, yang menyebabkan puasa itu menjadi berat itu karena puasa itu mempunyai dua makna, secara lahiriah dan secara batiniah. Kalau puasa secara lahiriah berarti puasa itu hanya menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Akan tetapi yang membuat berat itu sebenarnya adalah puasa yang secara batiniah, yaitu menahan hawa nafsu, atau kalau istilahnya Kanjeng Nabi itu jihadul akbar, jihad melawan hawa nafsu. Lebih berat mana sih jihad melawan hawa nafsu dengan perang yang sebenarnya? hawa nafsu. Apa yang menyebabkan perang melawan hawa nafsu itu berat? Karena harus menahan
amarah. Kayak diri dari kita segala kan sesuatu yang negatif. ada orang yang nyenggol gitu kan, marah gitu. Terus kita tuh pengen emosi gitu Pak. Sebenarnya pengen emosi banget gitu. Berhubung lagi puasa jadi Ditahan. mencoba ditahan. Padahal itu sebenarnya emosi banget. Jadi kita lebih ke menahan diri ke hal-hal yang negatif. Gitu. Ya, jadi intinya hakikatnya puasa itu sebenarnya puasa yang hakikatnya puasa itu adalah secara lahir dan batin. Secara lahirnya kita tidak makan, tapi secara batinnya kita juga menempa diri dari sifat-sifat yang buruk. Misalkan marah gitu ya. Iya. Jadi kita selalu belajar sabar, belajar legowo, belajar nerimo ing pando, belajar ngalah dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya hakikat puasanya di situ. Ya, karena itu Nabi sering mengkritik orang-orang yang berpuasa, bahwa kebanyakan orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dalilnya tahu enggak? Belum Pak, belum tahu. Kam min shaimin laisa lahu jazaun illal ju'i wal atos. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Lah, berarti dia belum melaksanakan puasa secara batinnya. Batinnya. Karena dia hanya puasa secara lahiriah saja. Karena itu puasa ini adalah puasa yang berat, ya kan? Karena Iya. puasa ini adalah puasa yang berat. Kemudian karena puasa ini adalah salah satu ibadah yang berat, sehingga oleh Allah orang-orang yang berpuasa secara lahiriah dan batiniah, maka dia akan mendapatkan derajat sebagai orang-orang yang apa? Bertakwa. Bertakwa. Nah, terus yang menjadi pertanyaan lagi, di dalam ayat tadi dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa-puasa yang dilaksanakan oleh umat-umat sebelum kamu. Nah, yang dimaksud puasa yang dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu puasa yang seperti apa? Kalau menurut saya? Kalau menurut saya gini, pada zaman dahulu sebelum zaman Nabi Muhammad, puasa dilakukan ketika mereka tidur. Kalau sekarang umat-umat Islam berpuasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Berarti ada perbedaan ya? Iya, ada perbedaan. Nah, iya, tapi yang jelas umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu masih belum ada syariat. Apalagi ketika zamannya Nabi Ibrahim itu kan masih belum ada syariat. Yang resmi ada syariat itu sebenarnya mulai zamannya Nabi Muhammad. Sehingga yang menjadi pertanyaannya, kalau begitu puasa yang dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu puasa yang seperti apa? Apakah puasa secara lahiriah atau puasa secara batiniah? Kalau menurut saya begitu. Secara batiniah. Batiniah, iya, puasa secara batiniah. Karena itu, karena puasa ini dianggap puasa yang berat itu karena ada lahiriah dan batiniah ini. Karena saking beratnya puasa. Kalau dalam bahasa Jawa, puasa itu adalah poso ya. Kalau bahasa Jawanya kan poso. Poso itu maknanya ngepos noroso. Paham nggak dengan ngepos noroso? Belum tahu. Iya. Ngepos noroso itu maknanya adalah kita belajar untuk tidak ada rasa. Ngenul noroso. Ibaratnya ngenul noroso. Jadi ketika kita dimarah-marahin orang lain, kita tetap biasa, tetap enjoy. Kita tidak ada rasa mangkel, tidak ada rasa dendam, kita tidak ada rasa marah, gitu ya. Ketika harga diri kita diinjak-injak oleh orang lain, kita belajar tidak ada rasa. Berat nggak menurut sampean? Ya berat, Pak. Iya. Iya sebenarnya. Ya karena itu puasa yang dohiriah, puasa yang batiniah yang seperti inilah yang membuat puasa itu menjadi berat. Kalau hanya sekedar lahiriah tadi yang tidak makan dan tidak minum, ya nggak terlalu berat, biasa saja kan ya. Karena dibuat tidur juga nggak terasa. Iya, pakai HP-an nggak terasa, semua Iya. maghrib gitu.
Tapi yang puasa yang batinnya Batinnya. inilah yang sebenarnya berat, karena kita belajar ngepos noroso, belajar kaon noroso. Ya. Iya. Lah, karena beratnya puasa secara batiniah inilah oleh Allah, orang-orang yang berpuasa secara batiniah diganjar oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu sampean tahu nggak? Kalian tahu nggak ciri-ciri orang yang bertakwa? Yang saya tahu sih ada 3. Ya, apa saja? Yang pertama adalah orang yang mampu berinfak dalam keadaan susah maupun senang. Terus yang kedua, orang yang mampu menahan diri Dari nafsu dan amarah. Yang ketiga adalah orang yang mampu memaafkan dan orang lain. nggih, kalau dimarahin itu nggih sabar. Oh. Nggih. Ya, itu ada dalilnya. Surat Al-Maidah ayat 123, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra', yaitu orang-orang yang mampu berinfak baik dalam keadaan susah maupun senang. Maksudnya begini, jadi dalam kondisi apapun seseorang itu mampu berinfak. Berinfak di sini maknanya luas, bukan hanya dalam bentuk harta benda, tetapi bisa juga dalam bentuk perbuatan, bisa juga dengan dalam bentuk perkataan yang baik, selalu memberikan ngademno orang lain, selalu memberikan solusi orang lain, juga termasuk memberikan waktu luang untuk membantu orang lain. Intinya infak di sini maknanya luas, bukan hanya sekedar bersedekah dalam bentuk uang atau harta benda, tetapi juga bisa dalam bentuk yang lain. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya dalam bentuk hawa nafsu amarah. Jadi orang-orang yang bisa menahan diri dari marah. Menurut sampean mudah nggak menahan diri dari marah? Susah. Sulit ya? Iya. Nah, karena sulitnya menahan diri dari marah, sehingga ini ada, kalau orang-orang yang mampu menahan diri dari marah, maka dia akan termasuk kategori orang yang bertakwa. Dan yang ketiga yaitu orang alladzina wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang mampu memaafkan orang lain. Memaafkan itu berat atau ringan? Ya berat, Ya, Pak. berat, Soalnya apalagi kalau ada orang lain yang memang membuat kesalahan fatal, Kepada kita kita harus memaafkan secara legowo gitu aja kan, tapi memang lebih sulit memaafkan, Pak, Daripada daripada dimaafkan. iya. lebih sulit memaafkan. Nah, karena ini termasuk kategori berat bagi orang-orang yang mampu memaafkan orang lain, maka dia adalah termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Lebih sulit memaafkan daripada minta maaf. Iya. Nggih, lebih sulit memaafkan daripada minta. Pernah nggak mengalami sesuatu yang membuat sampean sulit untuk memaafkan orang? Pernah. Pernah. Apa itu? Sering sih, Pak. Ya ada loh. Nggih, ada, Pak. Tapi Anak-anak remaja agak sekarang mudah, Pak. Nah, intinya dengan berpuasa itu adalah sebagai sarana bagi kita untuk menempa diri. Ibaratnya itu sampean masuk ke dalam kawah condro di muko. Apa itu? Seperti ini loh, Gatot Kaca itu. Ya. Gatot Kaca itu. Bahasa Indonesia ya, Pak. Gatot Kaca, betul. Iya, buat ini Itu cerita wayang, dalam cerita wayang. Oke. Kawah condro di muko. Jadi ketika Gatot Kaca ini ditempa di dalam kawah condro di muko, disitulah dia mulai proses untuk mendapatkan kesaktian. Jadi ketika keluar dari situ dia mendapatkan kesaktian yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Sama dengan puasa. Sebenarnya puasa ini adalah sarana bagi kita umat Islam untuk menempa diri, melawan hawa nafsu, belajar melawan hawa nafsu supaya
dengan belajar melawan hawa nafsu sedikit demi sedikit, inilah kita nanti akan terbiasa menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Tadi mau belajar memaafkan orang lain, belajar berinfak dalam keadaan sulit atau senang, kemudian belajar menahan amarah. Kalau kita di dalam puasa selama 1 bulan itu kita sudah mulai belajar, maka nanti ketika selepas puasa, ketika lebaran, kita sudah terbiasa melaksanakan karakter-karakter semacam itu, sehingga akhir dari puasa adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi, itu tadi penjelasan dari Bapak Nasrullah tentang hakikat puasa. Di sini kita menyimpulkan bahwa yang ke-1, kita harus berpuasa secara lahir dan batiniah, dan yang kedua, tujuan berpuasa menjadi orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa ada 3 ya. Yang pertama, orang yang mampu berinfak dalam keadaan susah maupun senang. Yang kedua, orang yang mampu menahan diri dari hawa nafsu amarahnya. Dan yang ketiga, orang yang mampu memaafkan orang lain. Jadi kita harus sabar, legowo. Ya, untuk Bapak Nasrullah bisa disampaikan pesan-pesan kepada sahabat-sahabat online. Tapi sebelum itu, sebelum melanjutkan pesan-pesan dari Bapak Nasrullah, kita akan simak setelah yang berikut ini. Ya, kembali lagi dalam program kami Surau Suara Ramadan Uluhiyah. Menyambung perbincangan yang tadi, yakni pesan-pesan dari Bapak Nasrullah yang belum tersampaikan, mari kita dengarkan terlebih dahulu. Monggo Bapak. Hasil dari sharing-sharing kita sore hari ini bisa kita simpulkan bahwa mari kita belajar untuk berpuasa, baik itu secara lahiriah maupun batiniah. Secara lahiriah kita berpuasa yaitu menahan diri dari makan dan minum, tetapi secara batiniah kita juga belajar menahan hawa nafsu dalam bentuk menahan amarah, kemudian legowo, belajar sabar, nerimu ing pandum, belajar maafkan orang lain dan sebagainya. Itu adalah sebagai bagian dari pembelajaran kita dalam berpuasa. Dengan melaksanakan puasa secara lahiriah dan batiniah, kita nanti akan terbiasa menjalankan budi luhur. Budi luhur itu adalah karakter-karakter yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita terdahulu. Dengan melaksanakan puasa secara lahiriah dan batiniah, maka tujuan dari berpuasa itu sendiri untuk menjadi orang yang bertakwa bisa akan tercapai. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk datang dalam program surau kami. Dan saya dengan teman saya selaku moderator di sini bersama beberapa kru yang bertugas mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun kontroversi, karena ini sifatnya yakni sharing, bukan perdebatan ya. Kita akhiri, semoga lain waktu kita akan bertemu kembali di episode lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.